Apa yang bisa saya berikan masukan kepada Novi dan timnya, itu yang akan saya berikan tentu. Kisru donasi 1,5 miliar rupiah kian keruh dan berlarut-larut, kini muncul kabar bahwa sejumlah kuasa hukum Pratiwi Novianti memilih mundur. Setelah beberapa hari kemudian, kabarnya Novi mendaulat Firdaus Oiwobo sebagai kuasa hukumnya. Namun, secara diam-diam, Novi pun menemui Irjen Polisi Purnawirawan yang juga seorang pengacara, Ricky Herbert, untuk meminta bergabung sebagai tim kuasa hukumnya. Lantas seperti apa tanggapan Ricky Herbert terkait tawaran Novi? Ditemui cek kabar online di kantornya, Ricky Herbert pun memberikan penjelasan berikut. Jadi gini ya, beberapa hari yang lalu, dari pihak sistemnya nelfon saya juga ya. Mohon ketemu dengan saya, atau berkenan jadi kuasa hukum saya, yaitu si Novinya. Ya. Saya juga nggak tahu alasan mereka untuk melakukan tindakan itu. Tapi saya sebagai seorang pemerhati, sebagai orang insan hamba Tuhan, sebagai pengacara tidak boleh menolak siapapun yang minta pertolongan kepada kita. Makanya kita diberi amanah menjadi seorang yang mengerti hukum. Nah faktanya memang tadi mereka datang kemari, ya, menceritakan pokok permasalahannya. Saya sudah tampung semua pokok permasalahan ini, ya. Tapi secara jujur saya masih memberikan konsultasi hukum kepada mereka. Saya belum menerima mereka jadi kuasa hukum saya, karena saya harus pelajari dulu pokok permasalahannya. Saya nggak mau mendatangi orang atau orang mendatangi saya langsung tiba-tiba saya terima saja tanpa saya pelajari pokok permasalahan. Sehingga saya dudukkan dulu konstruksi hukumnya, di mana benang merahnya, di mana kelebihan dan kekurangannya, sehingga saya sampaikan dulu. Dan saya berikan jalan keluar kepada Novi, sebaiknya kamu melakukan ini. Sehingga kita berikan pencerahan lah kepada orang. Ya. Sehingga dia mengerti, memahami yang tadinya tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya, akhirnya dia terbuka, isi kepalanya. Itu yang saya jelaskan tadi kepada Novi maupun Gary yang datang ke tempat saya. Tidak lebih daripada itu, dan kalau dikatakan saya sudah jadi kuasa hukum, enggak. Belum. Pada saat tertentu, pada saat dia masih dijepit, terpaksa saya akan melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan orang-orang yang telah berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Mungkin begitu jawaban saya, ya. Jadi tujuan utamanya tadi mendatangi Ricky ini untuk berkonsultasi dan sekaligus meminta untuk menjadi salah satu kuasa hukum itu. Ya, begitulah kira-kira ya permintaan daripada Novi. Saya kasihan juga ya. Makanya saya bilang sebelum mereka memulai pembicaraan, saya terima kalian sebagai tamu saya. Yang kedua, saya berikan pencerahan pada kalian. Kemudian jangan kalian melebar kemana-mana ya. Fokus aja kepada konstruksi hukumnya. Apa langkah-langkah yang harus kalian lakukan, itu yang saya sampaikan kepada kamu. Kalau menjadi kuasa hukum, untuk sementara saya pelajari dulu. Saya pelajari pokok masalahnya. Saya, seperti yang saya katakan tadi, nggak mau terus ujuk-ujuk saya langsung, ya saya kuasa hukumnya, saya siap untuk berhadapan dengan siapapun. Nggak usah lah. Ya. Coba berikan suntikan, berikan pemahaman, berikan pencerahan kepada orang yang sedang meminta pertolongan kepada kita. Jadi jangan kita langsung tendensius, mumpung ini kayak gini, janganlah. Kita sebagai insan hamba Tuhan saling menolong lah. Tujuan saya menolong aja deh. Mencarikan cerahan, konsultasi hukum yang benar, saya sampaikan dengan baik. Mungkin itu. Jadi untuk masalah kuasa hukum itu, untuk sebentar saya masih pelajari dulu. Ya. Saya belum menyatakan itu. Ya. Abang melihat awal dan pertama kali datang ke kantor orang apa sih yang abang praktik hukum ataupun lawyer, ada keluh kesah kan karena selama ini dia merasa capek dengan perkara kasus yang berlarut-larut. Ya, memang tentunya dia sudah, kalau boleh saya katakan, dia sudah farm lah ya. Saya bisa melihat sinar matanya itu memang beban yang berat dia tanggung dengan apa yang sudah dilakukannya. Dia ceritakan semua pokok permasalahannya ya. Awal mulanya bagaimana, bertemunya dengan Agus ya. Kemudian juga diceritakan bagaimana kesepakatan yang mereka lakukan. Kemudian awal pertama ternyata rupanya Novi sudah memberikan uang itu kepada yang bersangkutan dari beberapa donatur-donatur untuk dipergunakan. Ternyata kan tidak cukup yang 35 ini kan gitu. Nah kemudian mereka bersepakat, oke,
oke, saya bantu kamu, saya akan melakukan, saya panggil untuk podcast dengan Denny Sumargo, sehingga melihat komposisimu, melihat kondisi tubuhmu, agar muncul empati masyarakat, yang akhirnya muncullah para donatur. Nah, dalam perjalanannya ini, ya, saya sudah lihat semua. Ya. Perjalanannya ternyata tanpa sepengetahuan Novi ini, dikirimlah rekeningnya si Agus ke Denny Sumargo. Awal mulanya si Novi nggak terlalu pusing lah, sudah lah, yang penting berjalan. Tapi ada istilahnya keterangan dari Pak Syafruddin, menyatakan cuma 500 juta. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata masuklah kita ke bagian mutasi rekeningnya, dicek lah. Ternyata terakumulasi kurang lebih ya, 1 miliar 400 sekian gitu ya, kurang lebih 1,5 lah. Setelah dicek, kemana aliran dana ini, ternyata 95 juta sudah menguap, sudah habis menguap. Kemudian 300 juta berpindah pada Helmi, wawanya 50 juta. Nah, kok bisa seperti ini? Kok tidak sesuai dengan peruntukan? Ini kan peruntukan untuk obat mata. Nah, maka dimintalah bagaimana caranya supaya ini jangan seperti ini. Saya akan mempertanggungjawabkan kepada para donatur. Apa nanti jawaban saya sesuai dengan podcast saya dengan Denny Sumargo? Loh, ternyata kok bergunakan pada yang lain. Akhirnya pindahlah ke bank, persetujuan pihak keluarga. Ini kembali konstruksi hukum. Tidak mungkin ada pemaksaan kalau seandainya dengan tidak rela dia memindahkan itu ke rekeningnya Novi, rekening yayasannya. Yang ditelusuri lagi ada 300 juta di Helmi, 50 juta juga akhirnya diakumulasi, dikembalikanlah. Sudahlah, Bu Novi, selesaikan aja biar atas nama yayasan aja untuk mengobati aku. Dan itu fasilitator juga termasuk orang tuanya, keluarganya. Sudah serahkan aja kepada yayasan. Ada semuanya, ada rekamannya, ada semua. Ada rekamannya, saya dengar semua kok. Ini nggak bisa terbantahkan ya. Jadi kalau ada yang menganulir itu ada rekamannya. Nah, setelah itu masuklah semua ke yayasan itu. Nah, adanya ikatan perjanjian, oke, kamu berobat dengan ini. Semula si Agus, oke. Nggak mungkin ada penandatangan di perbankan, di bank tanpa daripada pihak yang menyerahkan. Itu kan sah secara hukum. Di mana unsur pemaksaannya? Kalau dia tidak terima atau dipaksa untuk menyerahkan uang itu, ya nggak mungkin dong bisa terjadi peristiwa itu. Kalau dia nggak mau masukkan, ya nggak akan terjadi. Paling ya peristiwanya ya peristiwa gugat menggugat ataupun peristiwa pelaporan penyalahgunaan daripada peruntukan uang. Itu yang terjadi. Yang nyatanya berpindah kok. Nah, unsur paksanya di mana? Unsur pemerasannya di mana? Ini yang perlu kita telusuri. Makanya saya katakan tadi, ayolah sama-sama kita menggawangi dengan baik, dengan jernih. Konstruksi hukum kita luruskan. Jadi jangan setelah mendengar, jangan Novi terus menjadi beban bagi dia, seolah-olah dia mau menggawangi daripada uang tersebut. Perlu saya luruskan di sini, bahwa pengambilan alih itu ke yayasan, ya, uang donatur yang di bawah yayasan Novi, bukan uang yayasan. Saya sudah jelaskan sama Novi, ya. Ini bukan uang yayasan, tapi uang donatur yang digawangi oleh yayasan Novi, karena Novi sebagai inisiator dan penggagas. Biar Novi juga paham. Jawaban Novi, memang sesungguhnya saya juga seperti itu, Pak. Oke, berarti clear. Nah, nanti kalau seandainya Agus, mudah-mudahan dia terbuka mata hatinya, berkoordinasi dengan kamu, bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian kamu dia bawa berobat kemana dengan menggunakan yayasan itu yang sudah dikumpulkan, siap-siap. Terus apa masalahnya lagi? Ya tinggal pihak Agus mau nggak dengan rendah hati, ya turut berkolaborasi, turut menyelesaikan ini supaya jangan bias kemana-mana. Jangan dikatakan Novi nanti mau mengkangkangi uang ini. Enggak, saya sudah tanyakan baik-baik kok. Kalau kamu mengatakan itu uangmu, saya tidak mau konsultasi hukum dengan saya. Tapi kalau kamu mengatakan bahwa itu peruntukan untuk obat, ya, kalau pihak Agus bersedia, ada kesepakatan, saya akan lindungi kamu. Si Novi dan Giri menyampaikan siap. Itu kira-kira yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada saya. Ya. Abang kan sudah memfrustasi menjabat, kenapa Novi jadi saat ini? Ya, kan tadi juga ada para netizen atau
pihak lain mengecam dia, ya kan, dengan arti kata mengecam. Abang sudah memahami fakta yang terjadi. Ada sedikit abang tersentuh suatu saat. Memang ini perkara panjang untuk jadi lawyer ini. Kan saya udah awali tadi, saya tidak berpikir, udah paham nih ya. Saya tidak berpikir bahwa supaya saya berharap supaya Novi untuk menunjuk saya juga di lawyer, saya tidak. Tapi saya sebagai manusia insan hamba Tuhan, saya berusaha untuk memberikan pencerahan hukum. Itulah gunanya kita mengerti, memahami hukum. Amalkanlah hukum itu untuk mencerahkan orang lain. Nah, nyatanya setelah saya cerahkan mereka semua, konsultasi hukum saya sampaikan, ya. Jadi saya sampaikan, ya, ini pencerahan hukum saya cuma-cuma loh, ya, enggak. Saya dari rasa empati saya, jangan dikirain ada pakai pencet amano, nggak ada. Datang sini, saya layani, saya kasih minum, saya kasih ini, saya berikan pencerahan. Ya, alhamdulillah mereka pulang dengan wajah yang cerah, sudah mengerti apa yang mereka harus lakukan. Tentunya saya memberikan pencerahan itu sesuai dengan konstruksinya saja. Saya pesankan kepada Novi, jangan kau melebar kemana-mana. Ya, tetap aja berbicara tentang masalah donasi, mengobati antara Agus dan dirimu. Tentunya kalau kalian berkolaborasi, libatkan Denny Sumargo di situ. Supaya clear semuanya. Apapun alasannya, jangan abaikan kepanjangan tangan Denny Sumargo melalui podcastnya. Ayolah sama-sama saling menghargai. Itu kira-kira ya. Tapi sebenarnya itu dari keinginan dari Novi sendiri apa sih cerita nggak? Ya keinginannya Novi itu gampang. Dia sebenarnya tidak mau pusing sebenarnya. Asal semua konstruksi itu berjalan dengan baik. Kan gitu. Dia sudah sampaikan sama saya. Kalau seandainya Pak Agus itu nggak ngotot, kemudian nggak memaksakan kehendaknya sesuai dengan keinginan mereka, ya kami ayo friendly saja. Yang jadi masalah kan sekarang ya bahwa Agus yang merasa ini uangnya, itu yang jadi problem. Saya pergunakan kemana saya terserah saya, lo enak banget hidup ini. Ya faktanya sudah dipergunakan, bahkan sudah mengalir ke limit 300, ke wabah 50, 95 juta sudah menguap, berarti kan tidak sesuai dengan konstruksi lagi. Lesari ibaratnya seperti gini. Orang minta bantuan sama saya, Pak tolonglah Pak, lambung saya sudah sakit segala macam, saya perlu berobat, nggak ada duit, gitu kan? Saya bantu, saya kasih uang tuh untuk berobat loh. Terus kurang, saya panggil teman saya, kita bantu dia, kasihan dia orang nggak punya tuh. Nah, setibanya saya sampaikan kepada yang bersangkutan, dia beli sepeda motor. Gimana kira-kira? Ini logika-logika aja deh, gitu ya. Saya nggak usah berbicara harfiah hukum dulu deh. Logika alam pikir manusia biasa, kira-kira marah nggak kita kalau uang yang kita kasih untuk peruntukan yang dia minta disimpangkan kepada kepentingan yang lain? Nah ini yang saya minta, ayolah jernih kita berpikir, ayolah sama-sama kita memperhatikan ini dengan mata yang betul-betul terbuka, jangan kedepankan ego. Ini pesan saya, siapapun kita, mau Novi, mau si Agus, mau Denny, mau donatur yang menguasakan juga, duduklah sama-sama, selesaikan masalahnya. Jangan kedepankan emosi, jangan kedepankan kehebatan kita, tapi kedepankanlah penyelesaian ini supaya tuntas. Kan itu yang dibutuhkan kedua belah pihak. Agus juga saya minta, sudahlah, kamu nanti kok makin lama kamu seperti ini, kamu bukan makin bagus, ya. Akhirnya matamu makin sempit, makin tidak bisa diobati, uang nggak dapet, gara-gara ego pribadi. Udahlah, bersyukurlah. Saya bilang, berkali-kali saya bersyukurlah. Seorang yang minta bantuan, pasti akan merendahkan diri, merendahkan hatinya. Namanya kita minta pertolongan. Sudah kita minta tolong, ngotot pula lagi kita. Ini. Jadi ada istilah saya tuh gini loh. Ya mohon maaf, ini ada anekdot saya ya. Sudah naik bus, duduk, mohon maaf, buang angin, nggak bayar lagi. Nah, parah nggak kira-kira? Itu analogi saya seperti itu. Udah nggak bayar, dia buang angin lagi, bikin bau semua orang lagi. Ini kan jadi bau semua nih. Jadi nggak jelas. Ya, itulah analogi saya. Ya, kira-kira gitu ya, kira-kira. Mungkin ada ujian apa pada Novi dan juga timnya. Ya, jangan saya kepada Novi
tetaplah takwa saja ya. Tetap berpikir lurus, ingat keinginan kau semula untuk membantu orang secara tulus dan murni. Itu aja lakukan. Nggak usah terpengaruh dengan pihak manapun. Kalau ada masukan-masukan yang buat menyesatkan ini, hindari. Kau berpikir sudah lurus, ajak kembali berkomunikasi dengan baik. Selesaikan, tuntaskan. Agus juga kalau diajak berkomunikasi untuk menyelesaikan ini, nggak usah lagi keras kepala. Ya. Ingat baik-baik, bukan uang Agus. Ini selalu saya pesankan. Bukan uang Novi, bukan uang Denny Sumargo. Uang donatur yang dikumpulkan melalui inisiator penggagas Novi di yayasannya. Ingat, uang untuk perobatan mata Agus, bukan untuk uang diberikan kepada Agus, beda ya. Jadi biar tahu konstruksi hukumnya. Ini aja sama-sama kita cermati. Udahlah, nggak usah melebar kemana-mana lah, kita nyamber sana nyamber sini. Yang bicara kita Novi, bicara kekayaan saya sekian, harta saya sekian, saya sudah jago, saya punya rumah sekian banyak. Apa hubungannya sama kita? Silakan aja kok punya rumah mau ratusan miliar, emang gue pikirin. Apa hubungannya? Lo mau punya harta benda sekian banyak, kan punya, lo emang mau kasih sama gue? Kan kagak juga lagi. Emang gue pikirin itu. Itu bukan menyelesaikan masalah, menunjukkan aku hebat. Ketika kau mengatakan kau hebat, sebenarnya kau rendah. Ketika kau merasa kau paling jago, sebenarnya kau paling bodoh. Ketika kau merasa kau paling betul-betul melebihi orang lain, sebenarnya kau rendah. Itu prinsip hidup saya. Marilah kita sama rendah hati. Apapun yang diberikan yang Maha Kuasa, syukurilah. Tapi jangan kau buat jadi ajang untuk merasa hebat kepada orang lain. Di mata Tuhan itu semuanya sama. Gak ada yang berbeda. Kita aja yang sok sombong, selalu membedakan diri kepada orang lain. Itu pesan saya terakhir. Itu Novi, kau tegar, selesaikan dengan baik. Itu aja ya. Berarti saat ini abang masih pelajari tentang kasus Novi, masih belum untuk sah untuk menjadi kuasa hukum. Belum. Jadi saya katakan tadi, saya lebih bagus menjadi penyuluh, ya, memberikan pencerahan kepada dia. Ya. Tentu saya sambil mempelajari posisi kasusnya secara kronologis. Apa yang bisa saya berikan masukan kepada Novi dan timnya, itu yang akan saya berikan, tentu yang konstruksi yang positif, gitulah. Jadi supaya jangan, saya tidak mau tendensius, nggak mau, ya. Bukan setelah datang ke sini, oke, tanda tangan, enggak. Hingga saat ini saya sudah katakan sama Novi tadi, saya belum mengatakan bahwa saya jadi kuasa hukum. Tapi kamu datang ke sini, saya berikan pencerahan tentang akidah hukum. Kenapa? Itu tugas mulia saya sebagai seorang yang mengerti hukum, memberikan pencerahan kepadamu. Tidak punya tendensi apa-apa. Syukur-syukur ini bisa merupakan jalan terbaik buatmu dan bisa menjawab orang-orang yang menyimpang daripada aturan main itu. Itu kira-kira. Jadi jangan berpikir saya jadi kuasa, enggak. Itu jelas tegas-tegas. Novi juga dengar. Saya minta Novi juga menjelaskan itu, bahwa saya tidak pernah berbicara tentang masalah aku jadi kuasa hukum. Walaupun dari pihak dia sudah meminta berkali-kali. Bukan hanya hari ini, udah beberapa waktu yang lalu sudah meminta. Tapi saya kan masih mempertimbangkan semuanya. Kebetulan Gary telepon saya, mohon berkenan untuk ketemu, ya ketemu. Untuk apa, Ger? Kami mohon pencerahan hukum tentang masalah ini. Kalau berkenan juga Pak Jenderal juga bisa mendampingi kami. Datang aja dulu ke sini. Ya. Datang, kita konsultasi, mana duduk permasalahannya, semuanya sudah saya rekam, ya, semuanya sudah ada di dalam file saya. Saya pelajari semua. Nah, sekarang saya berikan pencerahan itu. Nanti next, saya berikan pencerahan lagi sesuai dengan hasil apa yang kau lakukan selama ini. Itu aja dulu kita bicara, nggak usah bicara yang lain. Kamu berjalan sendiri aja dengan apa pencerahan saya, kalau bisa kau lakukan, very good. Apa pusing-pusing kau harus menjadi penyelia hukum segala macam. Ya kalau memang betul-betul kita murni menolong, tolong aja. Jangan manfaatkan kesempatan ini mencari panggung. Jangan manfaatkan kesempatan ini untuk mencari dia. Udah, saya jadi kuasa hukum, jangan. Itu namanya kita tidak tulus. Kalau kita betul-betul tulus, berikanlah yang terbaik pada dia. Mungkin itu aja, ya.